Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di KP Channel seputar fintech dan pinjaman online. Nah, teman-teman, di video kali ini gue akan ngebahas lagi ya. Ini tentang kredit bermasalah Shopee PayLater 2% dan dipantau oleh otoritas jasa keuangan. Nah, untuk penjelasannya simak video berikut ini. Penyedia layanan Shopee Pay dan Shopee PayLater Simani mencatat kredit bermasalah sekitar 2%. Platform teknologi finansial pembiayaan atau fintech lending ini termasuk yang dipantau ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan alias OJK. OJK memantau ketat 23 startup fintech lending atau pinjaman online. Hal ini karena kredit bermasalah alias tingkat wan prestasi atau pembayaran pinjaman lebih dari 90 hari TWP 90 di atas 5%, teman-teman. Nah, itu artinya Shopee PayLater bukan termasuk yang dipantau oleh Otoritas Jasa Keuangan. Karena untuk Shopee PayLater sendiri, itu TWP-nya masih 2%, teman-teman ya. Artinya sebagian besar masih membayar Shopee PayLater ini, dan sebagian kecilnya 2%-nya ini yang tidak membayar lebih dari 90 hari. Itu, teman-teman. Nah, lalu di sini kinerja Simani ya termasuk Shopee Pay dan Shopee PayLater pada kuartal 1 2023 sebagai berikut. Pendapatan GAAP naik 75%, EBITDA yang disesuaikan turun 179,2%, dan jumlah pinjaman yang diterima adalah 2 miliar setelah dikurangi penyisihan. Nah, jika di atas 5%, startup pinjaman online atau pinjol akan masuk daftar yang dipantau ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan. Mereka akan menghadapi sejumlah prosedur pengawasan, yaitu yang pertama adalah pengecekan setiap 2 minggu, pemanggilan dan meminta klarifikasi terkait penyebab dan solusi ada tidaknya asuransi bagi pemberi pinjaman dan bisa diklaim atau tidaknya. Yang ketiga, meminta fintech lending membuat rencana aksi atau action plan terkait penyelesaian penurunan TWP 90. Dan jika rencana aksi tidak berjalan, OJK akan mengkaji lagi nih penyebabnya apa, kenapa bisa gagal bayar. Dan jika rencana aksi tak berjalan karena ketidakmampuan startup pinjaman pinjol, OJK akan memberikan teguran tertulis untuk mengkaji ulang action plan. Jika tidak bisa juga, OJK akan mengenakan sanksi dengan menghentikan sementara kegiatan penyaluran dan meminta startup pinjol memperbaiki kredit macet atau non-performing financing. Jika tidak berhasil juga, maka izin kegiatan usaha fintech lending tersebut akan dicabut. Ya, OJK memonitor pelaksanaan action plan 23 startup itu dengan ketat. Ya, jika kondisi lebih buruk, OJK melakukan tindakan pengawasan lanjutan sesuai ketentuan yang berlaku, teman-teman. Nah, ini adalah 23 pinjaman online ya yang kredit macetnya itu di atas 5%. Ya. Jadi kalau misalkan ada beberapa pinjaman online yang TWP-nya itu 5% ya, itu izinnya bakal dicabut. Sementara untuk Shopee PayLater sendiri itu masih 2%, teman-teman. Artinya untuk ke 5% itu kan sangat tinggi, teman-teman ya, sangat jauh. Ya, jadi sebagian besar nasabah SPayLater itu membayar tagihan dan sebagian kecilnya itu tidak membayar atau kredit macet. Ya, jadi kalau teman-teman ya yang mau ingin ngebangkrutin gitu ya, ibaratnya ingin pinjaman online tutup dan galbay nasional, ya udah nggak usah dibayar aja ya, biar TWP-nya itu sampai di atas 5%. Ya, jadi setelah izinnya dicabut kan nggak ada lagi tuh utang piutang gitu ya, tidak ada lagi riba. Sebenarnya gue maunya seperti itu sih ya, TWP-nya 5% ya, kalau bisa ambil aja itu barang semua di SPayLater dan jangan dibayar ya, biar perusahaan-perusahaan ya yang riba ini gitu ya otomatis kan akan hengkang gitu ya, akan tutup gitu, akan bangkrut ya. Jangan menyengsarakan masyarakat yang menengah ke bawah terus gitu ya. Karena dari sisi pinjaman non legal itu sangat buruk, teman-teman ya. Banyak korbannya ya yang meminjam di pinjaman online legal gitu. Ya. Karena untuk tidak bisa membayarnya itu kan dengan cara apapun ya. Dengan cara mencuri ya, atau ngebegal, atau ya yang bermacam-macam lah, bunuh diri ya. Karena banyak ya kasus nasabah
yang gagal bayar atau kredit macet. Jadi gue rasa ya buat teman-teman yang mungkin ya atau yang berpikiran nih masih abu-abu ya, galbay apa enggak nih SPayLater? Ya udah galbayin aja menurut gue ya. Ya, kita bikin TWP ya atau kredit bermasalah Shopee itu nyampe 5%. Karena di sini aja PayLater-nya ya untuk kredit bermasalah itu hanya 2%. Gitu teman-teman ya. Dan resiko ketika tidak membayar SPayLater apa bang? Ya, untuk resikonya sejauh ini ya di SPayLater ya, buat kalian yang gagal bayar itu cuma masuk BI checking aja atau Slack OJK. Untuk DC lapangan ya, nah, itu tidak ada teman-teman ya. Jadi aman, jangan takut lagi ya. Oke, segitu aja video kali ini ya mengenai pembahasan kredit bermasalah di Shopee PayLater yang angkanya mencapai 2% dan akan dipantau oleh otoritas jasa keuangan. Oke, segitu aja video kali ini ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa ke video selanjutnya. Thanks for watching.